Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai PHP natif lagi. Saya akan membagikan bagaimana caranya membuat form create dan form update itu menjadi satu form, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Oke, yang pertama saya di sini masih menggunakan database yang sama seperti yang kemarin saya jelaskan di video yang sebelumnya. Nanti database-nya ini saya akan sertakan linknya di description box ya, supaya nanti bisa kalian pelajari. Oke, yang pertama saya di sini akan membahas form list-nya, list data user. Yang di sini yang kita akan tekankan adalah tombol create dan tombol edit. Nah, sekarang kita ke edit dulu ya. Kita lihat ketika kita klik edit, linknya seperti ini ya. Ada acuan ID user yang membuat data dari nama user, provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat, dan tanggal lahirnya ini disesuaikan berdasarkan ID user yang kita pilih. Yang mana ID user di sini adalah primary key-nya yang menjadi identitas dari sebuah data. Nah, untuk membuat supaya form create dan form update-nya itu menjadi bisa satu, berarti kita akan buat ketika kita klik form create, URL-nya itu akan mirip seperti ini ya. Jadi ini view user crud.php aksi, karena ini update ya, makanya aksinya sama dengan update data. Sedangkan kalau misalkan nanti dia create, maka kita nanti aksinya akan buat adalah create data. Dan di sini karena ada di sini ID user sama dengan 2, berarti kita buat saja ID usernya sama dengan 0. Karena kan create nih, jadi kita membuat user baru, berarti kan kita nggak ada patokan user manapun untuk dapat menampilkan data di dalam create. Jadi ini ya penjelasannya. Logiknya ke sini dulu. Jadi nanti ketika kita klik tombol create ya, nah dia akan sama URL-nya. Cuman bedanya adalah aksinya adalah create data. Dan ID usernya sama dengan 0 atau tidak ada ID patokannya karena kita tidak menampilkan data apapun, melainkan kita akan menambahkan data baru. Jadi href untuk view-nya, view create-nya itu akan sama ya, folder view, kemudian folder user, nama PHP-nya ya, php user crud.php, kemudian aksinya karena create, maka create data, kemudian ID usernya sama dengan 0. Jadi dia akan menghasilkan form input user. Sedangkan kalau misalkan dia nanti edit, berarti dia hrefnya adalah view user, nama file user crud.php, aksinya adalah update data, dan ID usernya atau ID patokan, sehingga nanti di formnya itu tertampil data dari user tertentu, maka usernya sama dengan tidak 0 ya, atau ID user atau primary key-nya, sehingga menghasilkan form seperti ini. Tetap jadi file yang sama, hanya saja bentukannya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Oke, di sini kita mulai saja. Saya sudah berpikir kalian sudah bisa membuat list data seperti ini ya. Nanti kalau enggak, nanti codingannya ini akan saya sertakan di description box ya, supaya bisa kalian pelajari. Nah, kita sekarang langsung ke form yang digunakan untuk melakukan create dan update. Oke, untuk namanya adalah, nama formnya di sini adalah user crud.php, yang dimana dia akan menangani proses create dan update dari data user. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan di sini adalah ini ya, jangan lupa untuk menyertakan koneksinya, karena kita akan mengakses database, karena kita akan men-select data di dalam database. Kemudian di sini ini itu adalah patokan ID user kan, karena kita mau menjadikan satu form create dan form update. Tentu kita memerlukan ID user di dalam filenya ini. Jadi nanti ketika dia update, ID usernya berdasarkan primary key yang mana yang mau datanya ditampilkan di dalam form itu untuk update. Nah, di sini kita akan select from tabel user berdasarkan ID-nya yang nanti akan ditampilkan di dalam form update-nya. Jadi ini fungsinya untuk form update. Selanjutnya, kalau biasanya untuk form update itu dia pasti ada value seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan data yang kita select,
Yang kita select ini berdasarkan primary key-nya, kemudian ditampilkan di masing-masing form inputnya. Jadi kalau misalkan user ya value dan nama user. Kemudian kalau provinsi ya value ID provinsi. Kabupaten value kabupaten, kemudian kecamatan value kecamatan. Dan seterusnya alamat value alamat, kemudian tanggal lahir juga value tanggal lahir. Itu juga harus ditambahkan di masing-masing tag formnya untuk teksnya. Dan satu lagi jangan lupa untuk input hidden dari ID usernya. Karena di sini kita akan melakukan update berdasarkan primary key-nya atau ID usernya. Jadi where-nya ya, where ID user. Nah, kalau saya di sini ada perbedaan sedikit antara input teks dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan ya. Kalau untuk di create data, dia untuk kabupaten dan kecamatan itu dia akan bernilai 0 ya, drop down-nya. Kenapa? Karena dia harus memilih provinsi terlebih dahulu, baru bisa memilih kabupaten, kemudian memilih kabupaten, baru bisa memilih kecamatan. Sedangkan untuk di form edit, dia itu langsung ada ya muncul. Isinya, semuanya provinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Karena kenapa? Karena ini sudah dipilih. Makanya saya tambahkan ini ya, if dimana ketika aksi sama dengan create data, maka dia akan menampilkan form kabupaten dan kecamatan yang dimana tidak ada select data dari masing-masing tabel, yaitu kabupaten dan kecamatan. Jadi dia akan menampilkan option pilih kecamatan saja, nggak ada pilihan lain. Sedangkan else, jadi else berarti else-nya adalah, karena hanya ada 2 pilihan, jadi kita buat else saja. Jadi else-nya adalah ketika dia update data, maka dia akan menampilkan ini ya, kabupaten, berdasarkan nanti ketika value-nya ada if-nya ya, yang untuk selected-nya, maka dia akan mengisi. Jadi ada pilihan selain pilih kabupaten. So, jadi kesimpulannya adalah kita akan menambahkan aksi, kemudian ID-nya, karena di update kita memerlukan ID untuk dapat menampilkan data atau primary key-nya. Ya, href-nya sama, cuma bedanya adalah aksinya dibuat berbeda. Kemudian akan ada query ini untuk melakukan select data ke dalam tabel tertentu, karena saya di sini menggunakan tabel member untuk dapat menampilkan data member di masing-masing form input. Oke, ini sudah dibuat query-nya. Query-nya segini aja, nanti akan saya sertakan linknya di description box. Maka hasilnya kita coba update data, tambah data. Gitu misalnya ya. Bla bla bla. Tanggalnya misalkan adalah tanggal hari ini. Save. Mau ke save ya. Sekarang kita coba update. Dia mau muncul Value Studio misalkan AAAA, kita update. AAAA ya. Mau ke create dan juga mau ke update. Oke, semuanya tadi saya ada sedikit kelupaan ya. Jadi tadi ketika kita update data Value Studio di halaman ini, harusnya ini akan update nih, dia malah nambah. Nah, ini ada sedikit penambahan ya di dalam codingannya, yang dimana di sini sebagian tombolnya ya. Di sini saya juga buat ketika ada aksinya ya. Jadi ketika aksinya itu dia create data, maka dia akan melakukan submit di create data. Tapi ketika else, ketika dia sama dengan update data, maka dia akan melakukan create-nya adalah, name-nya adalah update. Jadi nanti ketika di controller dia diketahui ya iset-nya, oh ternyata dia mengirim create, maka dia akan menjalankan iset post create. Tapi ketika dia diklik tombol update-nya, oh dia mengirim update, berarti iset-nya adalah update. Dengan edit, misalkan kita edit ini jadi AAA gitu. Ini mau ya berubah jadi update. Yang tadi create untuk form create dan ini update. Oke, datanya ke update ya. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.